Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Arida Halisa, Prodi PAI jurusan Tarbiyah semester 4. Ini makulnya adalah filsafat pendidikan. Baiklah, saya akan video kali ini saya akan presentasikan materi tentang landasan epistemologi. Nah, epistemologi itu juga disebut teori pengetahuan. Bahasa Inggrisnya adalah theory of knowledge. Secara etimologi, istilah etimologi itu berasal dari kata Yunani, yaitu episton, sedangkan pengetahuan itu bahasa Yunani adalah logos. Epistemologi dapat definisikan sebagai cabang filsafat yang mempelajari asal mula atau sumber, struktur, metode dan fasilitas pengetahuan. Epistemologi itu meliputi sebagai sumber, sarana, dan tata cara menggunakan sarana tersebut untuk mencapai pengetahuan atau ilmiah. Perbedaan mengenai pilihan landasan ontologi akal dengan sendirinya mengakibatkan perbedaan dalam menentukan sarana yang kita akan pilih. Pengetahuan yang diperoleh oleh manusia adalah melalui akal, indera, dan lain-lain, mempunyai metode tersendiri dalam teori pengetahuan. Diantaranya adalah adapun metodenya ya, metode tersendirinya. Yang pertama itu metode induktif. Nah, induksi atau induktif itu yaitu suatu metode yang menyimpulkan pernyataan hasil dengan disimpulkan dalam suatu pernyataan yang lebih umum, yang bertolak dari pernyataan sampai pada pernyataan universal. Dalam induksi setelah diperoleh pengetahuan, maka akan dipergunakan hal-hal lain seperti ilmu mengajarkan kita bahwa kalau logam dipanasi ia akan mengembang. Bentuk dari teori ini kita akan tahu bahwa logam lain yang kalau dipanasi juga akan mengembang. Nah, dari contoh di atas tadi yang saya bahas tadi itu adalah diketahui bahwa induksi tersebut memberikan suatu pengetahuan yang disebut dengan sintetik ya, sintetik. Yang kedua adalah metode deduktif. Deduksi ialah suatu metode yang menyimpulkan bahwa data-data empirik diolah lebih lanjut dalam suatu sistem pernyataan yang runtut. Adapun ada juga hal-hal yang harus ada dalam metode deduktif ialah adanya perbandingan logis antara kesimpulan itu sendiri.
ada juga penyelidikan untuk logis teori, itu dengan tujuan apakah teori tersebut mempunyai sifat empiris atau ilmiah. Ada perbandingan dengan teori-teori lain, dan ada pengajaran teori dengan jalan menanyakan secara empiris kesimpulan yang bisa ditarik dari teori tersebut. Dan yang ketiga adalah metode positisme. Metode ini dikeluarkan oleh Comte tahunnya adalah 1798 sampai 1798 sampai 1857. Metode ini berpangkal dari apa yang telah diketahui yang faktual yang positif. Ia menyampingkan segala uraian atau persoalan di luar yang ada sebagai fakta. Oleh karena itu, ia menolak metafisika, apa yang diketahui secara positif. Apa yang diketahui secara positif itu adalah segala yang tampak dan segala gejala. Dengan demikian, metode ini dalam bidang filsafat dan ilmu pengetahuan dibatasi kepada bidang gejala-gejala saja. Yang keempat adalah metode kontemplatif. Metode ini menyatakan bahwa adanya keterbatasan indera dan akal manusia untuk memperoleh pengetahuan, sehingga objek yang dihasilkan pun akan berbeda-beda. Harusnya dikembangkan suatu kemampuan akal yang disebut dengan intuisi. Pengetahuan yang diperoleh lewat intuisi ini adalah bisa diperoleh dengan cara berkontemplasi seperti yang dilakukan oleh Al-Ghazali. Dan yang kelima atau yang terakhir adalah metode dialektis. Nah, dalam filsafat dialektika mula-mula berarti metode tanya jawab. Nah, ini tanya jawab ya, untuk mencapai kejernihan filsafat. Nah, metode ini diajarkan oleh Socrates, itu dari para ahli saja. Namun Plato mengartikan di diskusi logika, kini dialektika berarti tahap logika yang mengajarkan kaidah dan metode peluruan, juga analisis sistematik tentang ide-ide atau untuk mencapai apa yang terkandung dalam pandangan. Nah, mungkin itu saja materi yang saya bawakan tentang landasan epistemologi. Kalau ada salah, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.